Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ternyata anak-anak Ibu hari ini semangat banget ya belajarnya. Iya Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Aan boleh pimpin doa? Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua Ibu. Syukurlah, ternyata kalian semua rajin-rajin semua ya murid-murid Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Masih Ibu, mengenai struktur teks cerpen. Tepat sekali, materi kita minggu lalu yaitu mengenai struktur teks cerpen. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks cerpen itu? Ingatnya abstrak Ibu. Abstrak doang nih satu. Ya ampun. Oke, baiklah. Ibu jelaskan lagi ya. Sedikit saja Ibu akan jelaskan. Nah, struktur teks cerpen itu ada beberapa. Yang pertama nih yang harus kalian ingat. Pertama, dalam cerpen itu ada abstrak. Abstrak itu biasanya ada pada paragraf awal yang berisikan mengenai pengenalan dari cerita tersebut atau inti umum dari cerita teks cerpen tersebut. Nah, untuk yang kedua, strukturnya yaitu ada orientasi. Nah, unsur yang ketiga itu ada komplikasi. Untuk unsur yang keempat itu ada evaluasi. Struktur yang berikutnya yaitu adalah struktur resolusi. Kemudian yang keenam yaitu adanya koda. Nah, setelah kita membahas mengenai materi kita minggu lalu, hari ini yang akan Ibu bahas yaitu mengenai KD 4.9. Sebentar ya, Ibu ambil penghapus dulu. Ibu hapus dulu ini. Nah, materi kita hari ini yaitu ada pada KD 4.9, yaitu mengenai mengkonstruksi cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangunnya. Nah, materi kita hari ini yaitu KD 4.9, mengkonstruksi cerita pendek sesuai dengan atau memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nih siswa-siswa Ibu, teman-teman Ibu semuanya yang hadir hari ini bisa menulis cerpen atau membuat cerpen sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk sistematika pembelajarannya itu seperti apa sih? Nah, Ibu akan membentuk satu kelompok. Satu kelompoknya itu berisikan 2 orang. Bisa dengan teman satu bangkunya atau dengan teman yang lainnya, bisa kalian atur sendiri. Nah, nanti setelah membuat kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian bagaimana sih cara kalian menulis atau membuat cerita pendek sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya, sesuai dengan aturan yang ada, dengan yang baik dan benar. Nah, unsur pembangun dahulu ya. Unsur-unsur pembangun dari cerita pendek itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada tema atau ide cerita. Tema atau ide
isi cerita itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Contohnya, seperti pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau mungkin fenomena atau peristiwa yang. Unsur yang kedua yaitu ada tokoh. Dalam sebuah cerpen tentunya sudah pasti itu harus ada tokoh atau pelaku dalam teks cerita tersebut. Nah, selain tokoh, yaitu ada yang ketiga ya. Ada penokohan. Penokohan dan tokoh itu tentu saja berbeda. Tokoh adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Sudah ya? Oke, baiklah. Yang keempat yaitu ada alur atau jalan cerita. Untuk unsur pembangun selanjutnya yaitu ada latar atau setting. Nah, latar atau setting itu berkaitan dengan situasi, kondisi yang ada dalam isi teks cerita tersebut. Pembangun selanjutnya yaitu adalah gaya bahasa atau majas. Unsur pembangun selanjutnya yaitu yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini biasanya ditulis oleh penulis di akhir cerita. Langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu kalian harus Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tema. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal mengenai tema. Nah, tema merupakan hal dasar yang harus kalian miliki. Untuk menentukan tema itu sendiri, kalian bisa melihat dari pengalaman kalian pribadi, kemudian pengalaman orang lain, pengalaman atau peristiwa atau fenomena itu bisa kalian jadikan tema. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu yang harus kalian lakukan yaitu membuat kerangka cerpen. Bagaimana sih cara membuat kerangka cerpen? Nah, untuk membuat kerangka cerpen itu sendiri, kalian harus memerhatikan struktur teks cerpen. Nah, karena dalam membuat kerangka cerpen ini itu berkaitan dengan struktur teks cerpen, mulai dari pengenalan nih, abstrak, orientasi, kemudian komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Itu harus kalian perhatikan bagaimana pengenalannya, bagaimana awalannya, latar belakangnya, kemudian bagaimana konflik yang akan kalian ceritakan dalam isi teks cerpen tersebut, kemudian bagaimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana nilai-nilai kehidupan yang akan kalian munculkan dalam teks tersebut. Itu bisa tolong perhatikan dulu ya, Ibu sedang menjelaskan supaya kalian paham gitu bagaimana cara menulis cerpen, karena setelah ini Ibu akan menugaskan kalian untuk menulis cerpen atau membuat kerangka juga supaya melatih kalian menulis. Jadi tolong perhatikan dulu ya. Oke. Baik, Ibu. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka cerpen. Nah, langkah yang ketiga ini berhubungan dengan langkah yang kedua. Setelah kalian membuat kerangka cerpen yang memerhatikan struktur cerpen tersebut, kalian harus mengembangkan kerangka cerpen. Nah, dalam mengembangkan kerangka cerpen ini, kalian harus memerhatikan ini, unsur pembangunnya. Kalian harus memperhatikan satu demi satu unsur-unsur pembangunnya agar kalian bisa dengan mudah mengembangkan kerangka cerpen. Contohnya, tema. Kita kan tadi sudah menentukan tema di awal. Kemudian kalian harus
menentukan tokoh. Kalian harus menentukan tokoh dalam langkah yang ketiga. Siapa saja tokohnya, siapa saja pelakunya, atau contohnya seperti mungkin tokoh pertama adalah Aan, tokoh yang kedua adalah Ruri, atau tokoh yang ketiga adalah Jelita. Bebas kalian pilih sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu kalian harus memerhatikan penokohan. Bagaimana sifat mereka, bagaimana watak mereka, itu kalian harus jelaskan dan kembangkan di langkah ketiga. Begitupun dengan unsur-unsur selanjutnya. Jadi kalian harus pahami betul-betul, harus kalian perhatikan betul-betul agar ketika mengembangkan kalian bisa lebih luas lagi sehingga ceritanya jadi lebih menarik gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang belum paham mengenai langkah-langkah atau unsur pembangunnya, boleh tanyakan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan judul. Kalian harus menentukan judul yang menarik, yang mungkin bisa mengikat para pembaca untuk membaca cerpen kalian. Jadi dalam menentukan judul, kalian harus perhatikan diksinya, kalian harus perhatikan isinya juga, kalian harus perhatikan apakah ini judul menarik atau tidak. Selanjutnya adalah yang kelima, memeriksa kembali dan memperbaiki. Nah, langkah yang kelima, langkah yang terakhir yaitu kalian setelah membuat kerangka, setelah mengembangkan kerangka, kemudian setelah menentukan judul, kalian harus memeriksa kembali cerpen yang sudah kalian buat. Apakah ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang mungkin yang salah, penulisannya salah, tokohnya kurang, ceritanya kurang menarik, itu bisa kalian perbaiki kembali. Nah, Ibu akan bagikan satu lembar kertas seperti ini. Kalian boleh duduk bersama kelompoknya masing-masing yang sudah tadi kalian tentukan di awal. Bisa dengan teman satu bangku atau mungkin dengan teman yang lainnya yang menurut kalian lebih enak diajak untuk berdiskusi. Satu kelompok berisikan 2 orang. Nah, nanti Ibu akan bagikan satu kelompok satu lembar ini, kemudian kalian tentukan nih, kira-kira tema apa ya yang pas untuk gambar ini. Kemudian setelah kalian menentukan tema, kalian akan membuat kerangka cerpen. Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat kerangka cerpen dari gambar ini. Jadi ibu akan bagikan terlebih dahulu ya. Nah, kalian kan sudah mengerjakan tugas dari Ibu ya, sudah menentukan tema, sudah membuat kerangka. Kemudian Ibu juga sudah melihat kinerja kalian dalam menulis cerpen. Mungkin masih ada beberapa hal yang mungkin sulit bagi kalian. Dengan begitu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sedikit lagi merangkum pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai unsur pembangun dan langkah-langkah menulis cerpen. Unsur pembangun itu terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Nah, unsur-unsur ini harus kalian perhatikan ketika menulis cerpen. Nah, untuk langkah-langkah sendiri yaitu ada menentukan tema, membuat kerangka cerpen, mengembangkan cerita kerangka cerpen, menentukan judul, kemudian memeriksa kembali dan memperbaiki. Nah, untuk tugas berikutnya di pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kalian secara individu untuk mencari sebuah fenomena atau pengalaman kalian atau mungkin pengalaman orang-orang sekitar kalian. Bisa untuk menentukan tema, kemudian setelah kalian menemukan tema apa yang akan kalian bahas, kemudian kalian bisa membuat kerangka cerpen. Nah, setelah membuat kerangka cerpen, kemudian kalian kembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi cerita yang lebih utuh. Kemudian kalian tentukan judul, periksa kembali pekerjaan kalian. Setelah kalian rasa cerpennya sudah baik, sudah menarik, boleh kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Jadi segitu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya mungkin ada yang kurang paham, mungkin ada kata-kata atau kalimat yang tidak kalian pahami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.